Adrian Wibowo kalau nggak salah. Adrian Wibowo. Si Mauro Zylstra. Mauro. Belanda Depok. Jonathan. Gue masih seneng lihat cara dia main tuh. Jonathan ya. Itik gol. Itik gol. Ivar Jenner itu bisa ditunjuk sebagai kapten loh. Iya. Kusnova. Dia kan Kusnova itu kan terus gering-gering sampai jadi pelatih utama senior. Uzbekistan juga. Terus pelatihnya pelatih. Iya, dari awal ngerintis kan. Lu nggak pengen lawan Malaysia gitu? Wah, itu juga tuh harapannya kan, tapi mereka kan masih karena ini ya. Kan? Iya. Emang bisa dibuatnya. Terus kalau di dunia ini kata lu semuanya AI-nya jadi apa? AI jadi manusia. Gantian lah buat nanti peradaban baru di planet yang baru, bro. Sampai segitunya ya? Udah dirancang. Gila. Terus tinggalnya di planet mana dia? Di kolong jembatan lah. Kita lu planet ke kolong jembatan. Iya kan di planet lain juga ada kolong jembatan, masa enggak? Lu pernah ke planet Mars ya? Sedikit pernah. Ya. Kalau Jupiter pernah, planet Jupiter? Pernah, tapi waktu itu nggak jalan. Mogok. Gue waktu itu bukan gas mogok. Iya, bukan ke planet Jupiter berarti. Ke planet Beat. Tapi emang AI itu luar biasa ya, semua bro. Sekarang udah AI ya, baik. Lu lihat kan konten-konten di kreator sekarang tuh buat cerita alur, cerita film pendek dibuat AI. Wah keren banget. Kayaknya udah merambah kemana-mana. Tapi ada positif negatif ya? Kalau gua sih hari ini sih ngelihatnya positif ya, menurut gua. Atau kalau pandangan negatif menurut lu seperti apa? Kalau menurut gua positifnya ya satu, membuat kreativitas semakin anak-anak bangsa hari ini semakin kreatif ya, kreatif teruji dan terasa. Membuat sesuatu itu akhirnya cukup dengan AI sudah bisa mewakili aspirasi dan lain-lain. Kalau juga nyampe. Kalau menurut gua sih ya ini pro dan kontra ya. Ya, apa kan? Apa-apa. Masa ngomongin bola terus kan? Sekali-sekali lah ngomongin. Ya musik udah pakai AI juga bro, semua udah pakai AI sekarang. Jadi malahan kebalikannya dikasih oleh AI itu banyak ya, sekarang orang-orang tuh jadi males gitu ya. Tapi kan malesnya dia produktif, males akhirnya dia buat AI. Karena dia males akhirnya buat AI. Produktif kan, malesnya beralasan dong. Gue punya contoh nih. Yuk. Anak gue itu umur 3 tahun. Jadi sekarang kalau ngerjain PR itu jarang minta kasih tahu lagi. Karena sudah lu bayangin umur 3 tahun ya. Jadi tuh buku pelajaran dipoto sama dia. Ini khusus matematika kemarin yang gue lihat langsung ya. Dipoto sama dia, jawabannya langsung nongol di bawah. Langsung keluar ya. Iya. Gila. Kayak mana kalau kayak gitu? Ya tadi juga musik orang nggak perlu lagi kayak dulu harus jadi penyanyi, pemain musik langsung praktisi, enggak. Harus tinggal klik masukin lirik. Dia pengen suasana sedih, pengen lirik yang sedih. Temponya sekian. Genrenya apa? Udah langsung jadi. Gue takutnya nanti yang main bola juga AI. Itu makanya gue pengen ngobrol sama lu terkait itu. Kalau AI kan yang tadinya mau di Indonesia mau kalah nih sama misalkan contoh lawan apa? Brazil. Kayaknya dibuat AI, umumin di media, ya kan? Di YouTube, di Google, di apa? Indonesia menang. Versi AI tapi. Jadi hoax kita. Kan? Iya. Nah, kalau yang kali ini bukan versinya AI, ini beneran nih. Iya. Oke, kita ketemu lagi di BIB. Ya. Kita akan sedikit ngobrol ya. Lo belum ngopi kayaknya. Kita jarang ya syuting pagi-pagi ya. Ya. Makanya gue pakai kacamata hitam, lo tau kan? Masih ngantuk. Iya. Jadi
kita seperti biasa Ya. bakalan ngomongin info dan gosip seputar sepak bola. Yang hot ya, yang sedang happening juga ya di dunia sepak bola Indonesia tentunya. Yang pertama yang masih panas-panasnya nih statementnya Ketua PSSI kita, Ketum kita, Erick PSSI Thohir. Pak Erick Thohir ya. terkait kepelatihan dan FIFA Matchday. Oh betul. Yang lu denger gimana? Ya, akhirnya membuat statement waktu kemarin di GBK ya, Jumpa Pers juga menyatakan bahwa intinya benang merahnya ya PIT itu tidak lagi mau memanggil STY. Itu yang jadi berita STY, besar ya. berita besarnya karena Patrick Clifford juga sudah out. Ya. Harapannya bisa mendapat nanti dalam waktu dekat itu bisa mendapatkan pelatih yang baru yang bisa menangani tim nasional kita, tapi dengan catatan-catatan yang sudah dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya untuk bisa lebih baik lagi. Blueprintnya sudah ada lah ya. Tapi ada yang unik nih, entah ini statementnya, karena yang gue baca di Infomedia ini sekarang banyak hoax juga sih, ngeri gitu. Betul. Kadang gue baca ini benar kah, ini salah. Jadi gue telusuri. Harus pintar-pintar ya mencerna ya. Nah balik lagi blueprint yang lo bilang tadi bahwa Piala Dunia kita ditargetkan untuk Indonesia itu di 2034. Bukan 30. Bukan 2030. Nah, ini kan jadi pertanyaan lagi kan, kenapa kalau memang blunder sih alhamdulillah, tapi kalau tidak blunder resmi itu penyataannya, menurut gue ya harus jadi pertanyaan. Nunggu lagi berarti. Nunggu lagi. Sementara pemain kita yang hari ini diaspora, baik yang naturalisasi, pemain lokalnya pun lagi bagus-bagusnya nih. Ya, oke lah kita harus terima kekalahan kemarin melawan Arab dan Irak di kualifikasi keempat. Ya sudah, itu jadikan bekal. Kalau menurut gua berbenah, recovery, cari pelatih yang baru yang mau mengerti dan bisa terapkan strategi yang diharapkan dengan pemain-pemain yang kita miliki hari ini yang bagus-bagus menurut gua, bro. Gila, enggak? Statement lu keren banget. Gak nyangka kan lu belum ngopi sih. Iya sih ya, kemarin itu malahan yang jadi framingnya yang berkembang itu intinya kita harus move on dari STY. Dari STY. Karena kita tahu sendiri harapannya pecinta sepak bola kita itu masih yang digaungin STY. Masih besar harapannya STY, harapannya besar. Tapi ya kita mungkin PSSI punya strategi sendiri ya. Betul. Kenapa nggak kembali ke STY? lagi. Jadi tinggal kita tunggu aja lah kira-kira siapa gitu. Karena ada beberapa kita udah bahas juga. Udah ulas tuh. Kita udah ulas. Ada Kavatse, Timur Kavatse, terus yang dari Maroko juga. Pokoknya lumayan lah. Ya. Pokoknya yang kita omongin itu berkualitas lah pelatih-pelatih. Mudah-mudahan bisa sesuai harapan kita ya. Iya. Terus betul. Kalau Kalau idealnya kapan ya, bro? Menurut lo? Nah, itu kita juga bisa dapat kapan ya idealnya? Karena kan berapa turnamen besar harus kita hadapin nih. Iya. Di November juga bulan depan ini kita sudah hadapkan dengan FIFA Matchday. Tapi itu udah digaris bawahi juga tuh sama Pak ET kan untuk FIFA Matchday. Akhirnya kita akan menurunkan yang U23 ya, asuhannya Indra Safri. Indra Safri, ya, betul, untuk persiapan ke SEA Games juga. Betul, ya, betul. Nah, berarti kalau menurut lu untuk turnamen-turnamen ke depan kayaknya kapan waktu yang pas itu ya di bulan depan seharusnya udah bisa. Harusnya sih ya. Idealnya awal tahun, bahkan momentum tahun baru ya kan dimanfaatkan untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi pelatih timnas kita, senior, pelatih ya. Kepala di timnas senior ya. kita. Soalnya ya pastinya perlu adaptasi. Ya. Kalau mepet-mepet itu enggak. Ya nanti kayak sebelumnya, bro. Tiba-tiba ganti pelatih, harapannya bisa membawa kita masuk lolos Piala Dunia, ternyata nggak taunya ya kayak kan? gitu. Udah sering Di luar ekspektasi, Iya. akhirnya. udah nggak dapet lah, nggak ketemu lah ya kayak mungkin Ya. misteri. Oke, Jadi terus misteri sih, masih jadi misteri ya. Misteri. Pelatih ya. Kayak malam Jumat. Misteri pelatih malam Jumat. Kayak bagus tuh. Yang main siapa itu, bro? Ini. Suzana. Dengan Grandong. Susana dengan Grandong. Iya. Terus, Ya, lu ya, ngikutin ya. nggak nih yang lagi seru nih untuk Piala Dunia U17? Oh ya, itu tadi yang pernah kita spill ya. Kita terhibur
walaupun mengalami luka, ya kecewa yang mendalam, masih ada. Kita terhibur oleh performance dari tim U17 kita bisa lolos ke Piala Dunia. Dan keren-keren bro hasil uji cobanya bro. Betul. Lu udah ngulik kan? Udah. Nah, untuk uji cobanya itu yang kata lu tadi sebelum kita mulai. Iya. Berprogres ya. Jadi di awal mungkin kita di awal kita kalah 1-2 dengan Paraguay. Sama Paraguay ya. Terus next pertandingan berikutnya itu kita berhasil menahan imbang Pantai Gading. Lu tahu sendiri Pantai Gading. Keren ya kan? Yang dekat Pantai Mutun. Bukan. Pantai Ancol? Apalagi. Bukan. Masa pantai bikin malu lu? Jadi pantai apa? Lempasin. Iya, itu berhasil kita tahan imbang dan gua suka statementnya pelatihnya Pantai Gading tuh. Oh, dia sampai ngomong dia pemain timnas U17 kita itu nggak punya paru-paru katanya. Dibilangnya begitu? Iya, maksudnya nggak kenal capek gitu. Betul. Fisik yang bagus, terus punya semangat yang kuat ya kan. Betul sih, setuju sih. Sampai akhirnya media juga memberitakan kelemahan kita itu hanya di pemain depan gitu kan, yang tidak berhasil mencetak gol gitu. Berarti gambarannya build up dari bawah ke tengah. Iya. PR kita tinggal di situ tuh, ya kan? Dan akhirnya terjawab tuh di uji coba terakhir kita. Keren kan? Plus progresnya jadi buat timnas U17 kita progresnya ya bro ya. Akhirnya grafiknya positif tuh. Positif. Dari kalah, seri, menang. Wah, ini kan satu prestasi lah walaupun uji coba. Karena yang harus diapresiasi lagi Kusnova ini bro. Setidaknya dia juga cermat dalam memilih tim lawan uji coba yang akan menjadi prototipe kita melawan nanti kualifikasi Piala Dunianya. Di Piala Dunianya melawan Brazil, Honduras dan Zambia. Dan ternyata bro dicari tim lawan uji coba yang memang identik lah DNA-nya. Skema permainannya, karakteristik pemainnya. Betul. Lu kan udah ngulik juga itu. Kayak Paraguay itu mirip-mirip Brazil gitu. Amerika Latin, mirip-mirip gaya permainannya. Betul. Karakteristik orang-orang. Zambia itu Afrika ya? Zambia itu Afrika. Pantai Gading. Sementara Zambia dan Pantai Gading itu kelasnya lebih oke Pantai Gading secara permainan dan levelnya permainannya di Afrika, bro. Itu terlahirnya Yaya Toure, Drogba, terus Didier Drogba. Banyak pemain-pemain yang berhasil di liga-liga besar gitu kan dari Pantai Gading. Gak oman-oman itu bro. Gak oman-oman. Dan terakhir kan Panama kita menang sama Honduras kan satu karakteristik. Keren ya. Pinter Bung Stephen. Ya gua sempat diinfoin sama coach siapa? Supriyadi. Bukan Kusnova ya? Bukan. Aduh, ya. Dan gue sih masih tetap berharap Kusnova next menjadi pelatih utama kita nanti entah kapan ya. Jelas. Harapannya tetap konsisten, fokus membangun sepak bola Indonesia dari usia dini terus sampai ke senior dan bisa menjadi pelatih utama bro harapannya. Kalau gue sih pengennya kayak pelatih Jepang. Iya. Kusnova. Dia kan Kusnova itu kan terus gering-gering sampai jadi pelatih utama senior. Uzbekistan juga. Terus pelatihnya pelatih. Iya, dari awal merintis kan. Keren bro. Jadi kita pengen jadi juara. Ya. Tapi ya proses itu memang harus dijalan. Memang harus dijalan. Itu tidak bisa takut gue ya. Gue lagi mikir nih. Takut gue ya. Cari kata-kata yang benar, yang pasnya kayak mana gitu maksudku. Jadi udah bukan rahasia umum lah ya. Bukan rahasia umum bro. Tapi sepak bola tetap ada trik dan intriknya juga kadang juga dibawa ke politik. Padahal gimana mau maju gitu maksudnya. Jadi sesuatu yang memaklumi itu tidak baik. Kayak judul lagu. Sesuatu yang dimaklumi itu tidak baik. Kenapa? Mau buat lagu, baby? Kita spill juga nih buat penonton BIB ya. Tunggu jam tayangnya kita ada lagu hit dari BIB bertemakan tentang Timnas dong. Timnas juara dong. Sepak bola Indonesia. Tunggu ya. Iya. Jadi kita pengen kasih dukungan yang real.
Nah, yang kita nyata, betul-betul ingin berkontribusi punya salah karya, satu, punya karya juga. khusus untuk timnas Indonesia. Keren. Juara. Iya. Iya. Biar dipakai aja. Oke, lanjut. Next, apa nih? Kan kita juga akan menghadapi FIFA Matchday nih. Yang tadi. Terus kan akhirnya PSSI menyatakan untuk kepelatihannya sementara ditangani oleh Pak Coach Indra Safri ya, Ya. dan manggil usia 22 ya. 22 dan U3 ya. U22 dan U23 ya. Harapannya untuk persiapan SEA Games. Nah, itu juga Pemanasan lah ya, supaya nanti SEA Games kita bisa lebih matang lagi. Kira-kira kita udah banyak tahu lah ya pemain-pemain kita di U22 dan U23. Tapi kalau menurut lu yang layak dipanggil lagi nih yang baru ini kira-kira siapa? Ya, kalau pemain diaspora ya, yang harapannya menjadi atmosfer juga jadi magnet, juga memberikan angin segar supaya permainan kita juga lebih punya tes Eropa gitu kan. Ya menurut gue sih ya salah satunya yang di Liga Amerika. Adrian Wibowo kalau nggak salah. Adrian Wibowo. Terus si ini Marcelino Ferdinand juga menurut gue masih Ferdinand. Panggil lah, dia kan usianya masih masuk ya, Bro. Masih masuk ya? Dia tuh punya yang senior aja dia berani. Terus siapa lagi? Si Mauro Zilstra. Mauro kan juga berapa pertandingan terakhir juga oke lah ya. Biar lebih akrab dengan atmosfer timnas kita yang lainnya. Kan, ya. Betul. Terus Ivan Jenner keren. Gue sih setuju tuh diturunkan dalam pertandingan FIFA Matchday malah kali ini. Harapan gue ya Ivan Jenner itu bisa ditunjuk sebagai kapten loh. Bener aja. Bener. Iya, karena gue ngelihatnya dari segi permainan dan juga bisa menjadi jenderal lapangan tengah tuh. Ya, dia sudah matang lah ya di usia dia yang sebetulnya masih muda, tapi pengalamannya sudah membentuk dia menjadi lebih matang. Gua sih harapannya, Bro, ya diaspora yang mau nanti buat di FIFA Matchday selain yang tadi sudah kita sebutkan, Belanda Depok. Jonathan. Gue masih seneng lihat cara dia main tuh. Jonathan ya. Kicik-kicik gol. Kicik-kicik gol. Gol kicik-kicik. Kayak lagu dungdat itu. Lagu dungdat ya? Enggak, keren dia. Dia nyisir bolanya itu memang gaya-gaya Ruben. Jadi sambil main bola ini sambil itu nyisir rambut, nyisir lapangan, bukan nyisir. Gede banget ya? Iya, nyisir lapangan sambil nyisirin rambut maksudnya. Terus ada yang baru nggak selain itu? Infonya kan kita ada yang baru juga dinaturalisasi tuh dari Belanda. Usianya sih masih 19 tahunan bro. Keren sih. Dia tapi pemain belakang. Namanya bukan belakang gawang kan? Kalau belakang gawang dia wartawan di belakang gawang kan. Namanya Tim Gapens. Tim Gapens. Dia masih ada darah Indonesia juga. Ya pastilah. Kalau nggak bisa main gitu kan. Ya. Dan untungnya bro, ini nggak tahu ya. Di FIFA Matchday kali ini PSSI menyatakan sepertinya tidak akan memilih lawan dari Eropa. Iya. Ya, memilihnya ya seperti tetap dari Asia lah. Tetap dari Asia harapannya. Seperti siapa aja tuh? Ada apa ya kemarin kok gua lupa. Kayaknya ya. Malaysia juga Thailand, menarik. Jordania gitu loh. Terus kayak Kyrgyzstan gitu-gitu loh, Bro. Sama Palestina itu menurut gua ada kans tuh untuk jadi lawan tanding kita di FIFA Matchday. Lu nggak pengen lawan Malaysia gitu? Wah, itu juga tuh harapannya kan, tapi mereka kan masih karena ini ya. Nggak tahu ya apakah. Tapi kayaknya kalau setahu gue sih ya pemainnya aja deh. Kalau timnasnya ya masih bisa tetap bermain loh. Harapannya bisa. Seru tuh ya kalau. Udah lama kita nggak ketemu Malaysia. Ketemu Malaysia ya. Dan gue pengen nyanyi bro. Apa itu? Harimau mana ya? Ingat lagi ya, video klip ya? Video klipnya. Sama entah kucing kayaknya itu bukan harimau. Oke, tinggal kita tunggu saja nanti siapa yang bakal jadi lawan tanding kita di FIFA Matchday. Iya. Ya kan, siapapun itu kita akan persiapan dengan baik, dengan baik ya kan. Jangan sampai
mental kita udah down nih di FIFA Matchday kalah maning. Mau gimana Ya, coba dong. kayak? Enggak dong. Kalau gue sih masih tetap optimis ya. Indra Optimis. Safri juga kan dia punya pengalamannya cukup matang, bro. Besut timnas kita, ya kan. Selanjutnya Ya. ada info apa lagi nih? Nah, ada gosip juga nih. Ini info bukan gosip. Oh, info ya. Info. Awalnya gosip, tapi lama-lama jadi info, bro. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya setelah gua cari info dan gosipnya, ternyata memang benar. Statementnya dinyatakan oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino. Oh, Infantino. Ya, Apa tuh? Presiden FIFA. Jadi di sela-sela KTT ASEAN kemarin di Malaysia, Kuala Lumpur apa Malaysia? Turnamen baru. Turnamen baru, Iya. namanya ASEAN Cup. ASEAN Cup. ASEAN Cup yang resmi menjadi agenda kalender FIFA. Nah, ini menarik Akhirnya nih. ya kan dulu kan selama ini AFF itu Betul. hanya turnamen lokal ya bisa dibilang ya. Turnamen Regional lokal. ya. Regional di Asia Tenggara. Asia Tenggara dan akhirnya AFF. sekarang diakui diresmikan menjadi agenda resmi dari FIFA itu sendiri. berarti secara otomatis masuk poin ranking dong nantinya. Nah, yang menarik gini, bro, sebelum ke situ ini berarti hanya ganti nama, ganti judul atau ada hal yang berbeda, bro? Menurut lu gimana, bro? Yang jelas berbeda dong. Jadi dari satu sisi ya kan. Karena pesertanya cuma 11 pemain sama, bro. Betul. 11 negara Asia Tenggara itu aja. Simpelnya gini deh mikirnya. Yang kemarin itu mungkin kita adakan turnamen nih regional gitu kan. AFF. Tapi itu di luar Agenda kalendernya FIFA, ya ya, kan? betul. Dan secara tidak langsung tidak diakui lah, istilahnya tidak diakui. Tidak diakui ya oleh FIFA. Oleh FIFA ya. Makanya apapun hasil dari pertandingan tersebut itu tidak mempengaruhi ranking kita di FIFA. Salah satunya bisa memperbaiki ranking ya ketika menjadi juara di Piala ASEAN Cup nanti ya. Jadi mulai dihitung. Sih. Dan Ada kita poinnya. harapannya ke depan, harapan kita nih ya, siapa tahu nanti yang juara itu bisa langsung lolos Piala Dunia. Nah harapan Masa kayak iya? gitu. Ya harapan namanya kan. Tapi inline sih, maksud gue gini, kan pernah juga dikampanyekan ya atau disiarkan tuh di media bahwa peserta Piala Dunia nanti di 2030 itu bukan 48 negara lagi, bro. Jadi Akan bertambah menjadi 200 negara. wah, Kurang lebih sekitar 64 gitu. negara. Ya mungkin. Artinya kan ada spasi. Iya. Nah, kalau berharap dari konfederasi yang sudah ada selama ini seperti UEFA, ya kan? Terus UEFA, terus juga ada AFC, CONCACAF dan lain-lain. Menurut gua ya gimana serapannya kalau nggak ditambah lagi dengan konfederasi yang baru lagi peserta untuk memenuhi kuota yang 64 peserta Piala Dunia. Bisa. Apa ini ada kaitannya ke situ nggak kira-kira? Mungkin sih ada. Next Mudah-mudahan ada ya. ke sana gitu kan. Mudah-mudahan Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi. Gitu. Minimal arahnya ke sana gitu. Pada saat dia sudah diakui gitu kan oleh FIFA, minimal ada program kedepannya itu harus seperti apa itu pasti udah ada. Gitu Kalau kan. memang itu menjadi agenda resmi FIFA dan dibuat menjadi konfederasi yang baru, sehingganya Piala ASEAN Cup nanti yang menjadi juara ataupun runner up bisa lolos langsung ke Piala Dunia, nggak perlu capek-capek lagi, bro. Enak kita bicaranya Asia Tenggara, bro, nggak lagi Asia. Yang kita pernah kupas. Kalau udah bicara Asia, apalagi bermain di Arab dan Qatar, balik banyak kendala lagi. non-teknisnya Iya, non-teknisnya, ya kan? Kalau di negara Asia Tenggara kita masih bisa head to head lah ya dengan negara tetangga yang lain. Insya Allah lah, mudah-mudahan lah ya. Doakan saja ya. Iya, jadi Udah ya banyak kemungkinan. Itu bisa terjadi ya. Iya. 11 negara itu berarti apa aja tuh, bro? Banyak. Lu halus kayaknya lu belum ngopi ya. Banyak, 11. Apa aja, bro? Nama 11 negara itu. 11 negara itu banyak. Satu, Ya, Indonesia pastinya. pasti. Indonesia urutan 1 pasti. Dan menang. Menang. Ya kan?
Walaupun belum pernah juara AFF. Bukan saya ngomong. Tapi itu ini nggak fact jadi, loh. iya Ini itu fact, ini kenyataan. itu nggak jadi patokan. Ini fakta, bro. Nggak jadi patokan. Dan kita pemain-pemain kita kan belum sekeren hari ini, bro. Sebelum-sebelumnya kita ikut Piala AFF juga kan pemainnya ya keren-keren, tapi lebih keren-keren yang lain. Makanya kita kalah, bro. Ya kan? Oke nih, 11 negara itu Indonesia. Indonesia. Ya, Indonesia pasti keren dong. Ya, ada 5 tuh kalau nggak salah. Apa? Indonesia. Ya, negara Asia Tenggara lah, ada Malaysia di sana, ada Thailand di sana, ada Laos di sana, Myanmar, Vietnam, Timur Timur, Brunei Darussalam, Filipina, ya kan? Ini Kamboja, Australia masuk nggak? Nah itu, jadi jangan dong. tadi pagi gue denger sekilas sebelum berangkat ke sini gue baca-baca keinginan tuh. Australia untuk ya karena kalau misalkan ini resmi agenda FIFA, apalagi ada kasus untuk dapat kuota kita bisa lolos langsung juara ke Piala Dunia, ya Australia lebih enteng lagi, bro, lawan yang dihadapin Indonesia, Thailand, Vietnam. Padahal mereka zonanya Ocean ya? Ocean Nation. Ocean Nation itu apa itu? Zona itulah ya, dia sama zona ini Oceania ya, sama Oceania. Pantai Gading. Harusnya ke sana. Pantai Gading sih Papua Nugini, Selandia Baru, Kepulauan apa? Kepulauan Riau, 1000. tambah dalam gitu. Ya pokoknya itu nggak usah ikut-ikutan deh Australia. Ya udahlah, kita aja. Bukannya takut susah. Ya? Bukannya takut, cuman nggak berani aja. Enggak lah, siapapun negaranya kita hadapin gitu kan. Ya. Tapi ya kayak melanggar regulasi aja gitu kan. Kalau misalkan dia mau ikut-ikutan gitu. Enggak, udahlah, urusin aja negara masing-masing gitu ya, wilayahnya masing-masing gitu. Oke, berikutnya apa nih, bro? Kita bahas info pertandingan. Info pertandingan. Dalam waktu dekat ini apa aja nih? Kayaknya agak padat nih pertandingan ya. Buat timnas kita. Oh iya, di bulan November ya. Di bulan November. Apa aja tuh? Jangan sampai lewatkan itu Piala Dunia Timnas U17. U17. Iya, itu di tanggal 4, 7 dan 10 November itu jadwalnya pertandingan kita, ya kan? Itu melawan Zambia, terus tanggal 7 melawan Brazil. Wah, ini dan di tanggal 10 kita melawan Honduras ya. Harapannya gue sih, gue optimis, bro, karena Zambia dan si Honduras pertama kali masuk lolos di Piala Dunia U17. Kalau Brazil udah langganan. Iya, jadi harapan gue di melawan Zambia kita bisa menang nih, harapan gue, ya kan? Biar macu semangat. Honduras menang. Terus Brazil draw lah. Draw aja. Boleh lah. Kasihan Brazilnya kalau sampai kalah lawan Indonesia. Walaupun negara itu Brazil namanya, tapi ketika lawan Indonesia, kayaknya dia nggak berhasil. Iya. Jepang aja menang loh lawan Brazil kemarin. Iya. Masa kita kalah sama Jepang? lu menggores luka lama, bro. Iya kan? Jangan dibiasain lah ngomong-ngomong kayak gitu. Terus terakhir kita lawan Honduras kita bisa menang. Nah, ini kan menjadi catatan, bro. Terus juara grup. Keren. Kalau langsung tuh Piala Dunia ya. Ini udah Piala Dunia ini, ya kan? Nggak maksudnya ke fase berikutnya. Gua yakin nih euforianya nih yang nonton nanti. Coba ya. Luar biasa. Kalau bisa jadi juara grup ya. Pokoknya yang ngantor udah mengobati luka timnas kita yang sudah mainnya katanya jam 11-an ya mainnya ya. Jam 11-an malam. 11-an malam ya. Di negara enggak di sini udah. Di sini. Itu waktu Indonesia. Waktu Indonesia ya. WIB. Ini kan main di Qatar ya? Main di Qatar ya. Iya. Nah, terus di tanggal 10 itu juga itu ada FIFA Match Day. Di tanggal 10 November. Ya. Oh iya. Ada FIFA Match Day dan di tanggal 18 juga ada. 18 ya. Ya, di November juga. Tapi kita belum tahu kan. Lawannya. Ya. Tapi sih kalau kisi-kisinya sih sudah ada sih kisi-kisinya ya. Yang tadi lu sebutin. Ya, ini sih game ya. FIFA Match Day. FIFA Match Day. Ya, kisi-kisinya itu tadi kalau yang FIFA Match Day itu ya Jordania, Malaysia. Iya. Tapi belum ditentukan Thailand. kan. Belum sih. Iya. Belum di. Terus next agendanya untuk timnas kita itu SEA Games ya. Di SEA Games. Wah, di SEA Games itu kita juara SEA Games ya?
juara SEA Games. Juara SEA Games kita. Makanya harus dipertahankan. Oh iya. Apalagi lawan di edisi sebelumnya kita dapat emas ya? Iya. Oh ya mudah-mudahan kita harus bisa dipertahankan. mempertahankan. Iya. Terus di tanggal itu jadwalnya di tanggal 3 Desember sih. 3 Desember ya? Iya, itu melawan Filipina. Terus di 6 Desember ya kita melawan Myanmar. Dan di tanggal 9-nya kita melawan Singapura. Singapura ya, bukan Singecet ya? Ya. Ibunya. Kalau bapaknya yang Singapura. Ya itu. Mungkin info pertandingannya. Jadi jangan lupa. Jangan lupa. Ya. Dan jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Terus dukung full. Sebelum closing gue mau nanya sama lo. Pemain bola itu kan sukanya dengan kebersihan dan semua orang kayaknya ya. Termasuk kita kan suka dengan yang kebersihan. Betul nggak? Setuju nggak? Dan di lapangan stadion, di tempat ruang ganti dan lain-lain itu kan juga tertata kebersihannya. Ya kan? Iya. Nah, gue mau nanya sama lo. Binatang apa yang suka dengan kebersihan? Tadi kan lo ngomong pemain bola. Iya, siapapun suka dengan. Nah sekarang, binatang juga suka dengan kebersihan. Juga suka dengan kebersihan. Nah, binatang apakah yang suka dengan kebersihan? Kalau gue yang jelas kucing dong. Gue punya kucing tuh dia. Mana ada dia suka berak sembarangan, kencing sembarangan. Kucing lu, kalau kucing gue mah. Ya kucing gue kan dari dikasih sama lo. Lo tau nggak kucing gue itu kalau bangun tidur dia ngelempitin selimutnya gitu kan. Sendiri. Terus ke warung dong beli Indomie. Indomie lagi iklan lagi bro. Apa ya binatang yang suka kebersihan? Kucing bukan. Anjing apalagi sama aja. Itu kalau mungkin peliharaan mungkin ya mereka iya. suka. Nyerah deh, gue nyerah. Nyerah? Yakin? Penonton BIB jangan lupa komen di kolom komentar ya. Jawabannya adalah gajahlah kebersihan. Gajah. Hei, gajah nih. Gajah.